Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Utami dengan NIM 201300178. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Indah Perdanasari SPD MPD. Topik pembahasan kita yaitu mengenai sejarah PTK, pengertian PTK, karakteristik PTK, prinsip PTK, manfaat PTK, pentingnya PTK, peran guru, serta perbedaan PTK dan non-PTK. Sejarah PTK. PTK pertama kali diprakarsai oleh John Dewey pada tahun 1910. Menurutnya, pendekatan sangatlah ideal namun menyelesaikan masalah sosial. Kemudian Kurt Lewin pada tahun 1946. Lewin merupakan orang yang memperkenalkan PTK. Lewin menggunakan istilah action research dalam upaya memecahkan persoalan di masyarakat. Kemudian PTK dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti Steph Corey pada tahun 1950. Beliau mengembangkan action research dalam dunia pendidikan dengan melibatkan guru, supervisor, orang tua, dan administrator sekolah. Di Indonesia, PTK muncul pada tahun 1994 sampai 1995. Proyek PGSD memprogramkan penelitian kebijakan dan penelitian tindakan dengan topik ke-SD-an. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1997, proyek penelitian guru SD memprogramkan penelitian tindakan kelas bagi dosen-dosen PGSD di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan guru-guru SD. Pengertian PTK. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Karakteristik PTK yang pertama, an inquiry of participants from within. Yang kedua ada self-reflective inquiry. Yang ketiga, fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adanya tujuan memperbaiki pembelajaran. Prinsip PTK yang pertama, tidak boleh mengganggu tugas guru. Yang kedua, metodologi yang digunakan guru harus tepat dan terpercaya. Yang ketiga, masalah yang diangkat dalam PTK harus merupakan masalah yang memang ada, faktual, menarik, dan layak untuk diteliti. Manfaat PTK. Yang pertama, membantu guru memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, membantu guru berkembang secara profesional. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri guru. Dan yang terakhir, ada memungkinkan guru secara aktif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Pentingnya PTK. Yang pertama, membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru, memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Peran guru dalam PTK. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, ada guru sebagai peneliti. Guru meneliti tentang permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas. Perbedaan PTK dan non-PTK. Yang pertama, berdasarkan aspek sumber permasalahan. Pada non-PTK, masalah dari hasil pengamatan pihak lain. Pada PTK, masalah yang dirasakan ada dihadapi di peneliti sendiri di dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, berdasarkan aspek tujuan. Non-PTK, menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan mencari eksplanasi. Sedangkan pada PTK, melakukan perbaikan peningkatan dalam pembelajaran untuk menuju peningkatan. Yang ketiga, pada aspek manfaat atau kegunaan. Untuk non-PTK, tidak langsung dan sifatnya sebagai saran. Sedangkan pada PTK, langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh konsumen atau subjek penelitian. Yang keempat, ada teori. Pada non-PTK, digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis. Sedangkan pada PTK, digunakan sebagai dasar untuk memilih aksi atau solusi tindakan berikut. Selanjutnya, pada aspek metodologi. Pada non-PTK, menurut paradigma penelitian jelas, langkah kerja pun kecenderungan linear, analisis dilakukan setelah data terkumpul. Sedangkan pada PTK bersifat fleksibel, langkah kerja bersifat siklik, dan setiap siklik terdiri 3 tahapan. Analisis terjadi pada proses setiap siklus. Selanjutnya, pada aspek motivasi. Pada non-PTK, itu kebenaran, sedangkan pada PTK adalah tindakan. Kemudian untuk sasaran, pada non-PTK sampel representatif, sedangkan pada PTK kasus khusus. Yang terakhir ada hasil penelitian. Pada non-PTK, pengetahuan, prosedur, atau materi teruji, sedangkan pada PTK, siswa belajar lebih baik atau proses
dan produk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.